Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kami akan mempresentasikan tugas besar Sistem Informasi Enterprise dengan judul Pemodelan Arsitektur Enterprise Sistem Informasi Enterprise PT Plastic World menggunakan Zahman Framework. Dengan anggota kelompok, yang pertama Aisyah Hairunisa, yang kedua Ayu Reski, 3 Desira Ardiani, 4 Maidatun Izati, 5 Nur Iza Latifah, 6 Valia Adri Hoirunisa, 7 Bayi Asfiatunisa Mulyani, 8 Ninyoman Citariani Sumarta, 9 Taskia Aulia Rahman. Table of Contents yang pertama latar belakang, yang kedua pemodelan arsitektur enterprise, yang ketiga prototyping. Latar belakang. Setiap tahun, Indonesia menghasilkan 3,2 juta metrik ton sampah plastik di lautan. Data tersebut sudah memaparkan pencemaran laut yang mulai mengkhawatirkan. Penelitian Jena Jembek 2015, total sampah plastik Indonesia yang berakhir ke laut bahwa Indonesia berada di peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik ke laut yang diketahui mencapai 187,2 juta ton. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bahwa total jumlah sampah Indonesia di 2019 akan mencapai 68 juta ton, dan sampah plastik diperkirakan akan mencapai 9,52 juta ton. Kebutuhan akan plastik terus meningkat seiring dengan perkembangan teknologi. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus meningkat pada tahun-tahun selanjutnya. Sebagai konsekuensinya, peningkatan plastik pun tidak terelakkan, jumlah limbah plastik akan terus bertambah. Baik, selanjutnya ketidakpedulian masyarakat Indonesia dengan lingkungan. Sekitar 72% orang Indonesia tidak peduli terhadap persoalan sampah. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dikarenakan persoalan edukasi dan kultur yang ada di keluarga dan masyarakat turut memiliki andil dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Menanggapi persoalan tersebut, saat ini perkembangan teknologi informasi sudah sangat pesat. Perkembangan teknologi informasi memiliki potensi dan peluang untuk memudahkan pengolahan sampah plastik. Dengan melihat kondisi zaman, sangat dibutuhkan sebuah sistem yang membantu proses pengolahan sampah dengan mudah dan real-time. Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut, proses penukaran sampah perlu didigitalisasi sehingga proses dapat berjalan secara cepat dan efisien, menciptakan sebuah inovasi melalui suatu sistem pengolahan sampah plastik modern, di mana masyarakat dapat menukarkan sampah plastik secara kolektif yang mendorong masyarakat berperan aktif di dalamnya. Lalu PT Plastic World ini sampah plastik bisa disalurkan di mana hal tersebut dapat bernilai ekonomi sehingga masyarakat mendapat keuntungan ekonomi juga edukasi dari kegiatan menukarkan sampah. Dengan kata lain, apabila masyarakat menukarkan sampah yang sudah mereka pilah, masyarakat tersebut akan diberikan poin berdasarkan jenis sampah yang telah dispesifikasi oleh sistem. Hingga mencapai poin tertentu dapat ditukarkan dengan reward berupa uang ataupun barang lain yang bernilai. Sampah yang telah ditukarkan akan diolah kembali menjadi barang yang dapat dipakai kembali dan dijadikan kerajinan menarik oleh usaha mikro kecil dan menengah UMKM setempat. Dalam mengembangkan enterprise arsitektur perlu diadopsi atau dikembangkan sendiri suatu AI framework untuk arsitektur enterprise. Dengan adanya perancangan arsitektur enterprise yang baik, diharapkan dapat terwujudnya keselarasan antara teknologi informasi dan kebutuhan bisnis yang dapat menjalankan proses bisnis sesuai dengan tujuan dan target perusahaan. Kemudian selanjutnya ada permodelan arsitektur enterprise, di mana kita di sini menggunakan Zahman Framework. Nah, di sini akan dijelaskan Zahman Framework merupakan arsitektur enterprise
yang menyediakan cara untuk memandang dan mendefinisikan sebuah enterprise secara formal dan terstruktur dengan baik. Framework ini terdiri dari matriks klasifikasi dua dimensi yang dibangun dari kombinasi beberapa pertanyaan umum, yaitu what, where, when, why, who, and how. Yang pertama, what, di mana di sini ada data yang menggambarkan kesatuan yang dianggap penting dalam bisnis. Kemudian how, yang meliputi fungsi, didefinisikan sebagai aktivitas. Input dan output juga dipertimbangkan dalam kolom ini. Kemudian yang ketiga, where, yang mencakup mengenai jaringan, menunjukkan lokasi geografis dan hubungan antara aktivitas dalam organisasi, meliputi lokasi geografis bisnis yang utama. Yang keempat, who, siapa yang berperan, yaitu manusia dalam organisasi dan metrik untuk mengukur kemampuan dan kinerja. Yang kelima, when, waktu, yang mewakili dan menunjukkan kriteria kerja. Kolom ini berguna untuk mendesain jadwal dan memproses arsitektur. Kemudian yang terakhir, why, atau motivasi, yang menjelaskan motivasi dari organisasi dan pekerjaannya seperti apa. Nah, di sini terlihat tujuan, sasaran, rencana bisnis, arsitektur pengetahuannya, alasan pikiran, dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Oke, selanjutnya itu ada prototype dengan Zuckerman Framework. Next. Oke, jadi untuk kolom yang pertama adalah kolom what. Next. Oke, jadi kolom what sendiri itu berisi tentang data-data yang digunakan di dalam pendokumentan dari PT Plastic World ini sendiri. Jadi dibagi menjadi 4 dalam kolom ini, yaitu ada tentang yang pertama, di sini ada designer yang berisi tentang use case diagramnya. Di sini bisa dilihat ini ada IRD dari database yang akan kami gunakan. Next. Oke, selanjutnya di sini ada buildernya, yaitu relasi antar IRD tadi. Ini relasinya seperti bisa dilihat, ada yang dijadikan primary key, ada yang dijadikan foreign key, sehingga dari masing-masing tabel itu terhubung. Selanjutnya. Oke, jadi bisa dilihat ini bagian dari owner atau dari bagian use case diagramnya. Jadi dari sini bisa dilihat apa saja aktor yang berperan di dalam website Plastic World ini dan apa saja yang dapat mereka lakukan. Misalnya ada masyarakat di sana, ada komunitas, kemudian ada admin dan juga ada UMKM dengan peran mereka masing-masing dan juga aksi yang bisa mereka lakukan. Selanjutnya. Nah, di sini di dalam kolom designer itu berisi case diagram. Nah, jadi dari user itu sendiri berasal dari mana, kemudian bisa melakukan apa, terbatas dalam melakukan hal apa di dalam website-nya itu dijelaskan di bagian sini. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, jadi kolom what itu berisi abstraksi data, di mana kolom ini membahas tentang data-data yang ada pada sistem informasi enterprise PT Plastic World, dilihat dari berbagai sudut pandang. Oke, next. Selanjutnya ada penjelasan dari kolom how. Ya, ini membahas tentang abstraksi fungsi-fungsi atau proses-proses yang terjadi pada sistem informasi enterprise PT Plastic World dilihat dari berbagai sudut pandang. Nah, selanjutnya, ya, dari sudut pandang planner, proses utama yang terjadi dalam sistem informasi enterprise PT Plastic World diantaranya adalah yang pertama, proses pengolahan data UMKM, masyarakat, dan komunitas. Yang kedua, proses mengelola data event. Yang ketiga, proses menerima dan menukar sampah plastik, serta menampilkan hasil pengolahan sampah plastik. Selanjutnya, dari sudut pandang owner, penjabaran proses yang terjadi adalah diantaranya yang pertama, masyarakat menukar sampah
kedua, UMKM menerima sampah plastik dan menampilkan hasil olahan sampah plastik. Slide yang sebelumnya ya. Oke, ya masih. Yang ketiga, dari sudut pandang owner, yaitu komunitas mengelola event. Nah, slide selanjutnya. Nah, dari sudut pandang desainer, proses pada sistem informasi enterprise PT Plastic World digambarkan dalam bentuk activity diagram register masyarakat, di mana dalam prosesnya melibatkan pihak masyarakat, sistem, admin, komunitas, dan UMKM yang dapat terlihat pada gambar. Selanjutnya, oke. Nah, selanjutnya ini merupakan lanjutan dari activity diagram register masyarakat yang di slide sebelumnya. Lanjut ke slide selanjutnya. Dari sudut pandang builder, proses pada sistem informasi enterprise PT Plastic World dijabarkan pada gambar ini dalam sequence diagram yang melibatkan beberapa user, yaitu ada masyarakat, ada komunitas, dan UMKM, serta melibatkan beberapa perangkat sistem, yaitu ada interface dan model. Nah, slide selanjutnya ada controller juga. Selanjutnya, oke. Selanjutnya ini adalah lanjutan dari sequence diagram dari sudut pandang builder. Oke, sekian dari kolom how. Selanjutnya. Selanjutnya. Selanjutnya dari kolom where. Next. Jadi pada kolom where ini menunjukkan lokasi dan hubungan antar aktivitas dalam Plastic World. Jadi untuk dalam sudut pandang plannernya, di mana di sini adalah PT Plastic World. Next. Nah, selanjutnya pada kolom where ini berfokus pada node-node dan link-link. Pada kolom ini memberikan gambaran mengenai arus informasi dan pekerjaan dalam enterprise-nya. Jadi di sini terlihat peta jaringan UMKM, komunitas, dan masyarakat. Jadi tiap user atau aktor itu saling terhubung melalui internet. Next. Untuk desainer, jadi pada sudut pandang desainer terdapat peta jaringan yang diusulkan. Jadi arsitektur menyediakan cara untuk memandang bagaimana semua aktornya terhubung menjadi satu. Jadi setiap aktor itu akan merequest kepada server dan akan terhubung ke dalam jaringan yang sama, yaitu Plastic World. Next. Untuk pada sudut pandang builder, jadi peta jaringan pengelolaan data pada Plastic World, jadi admin akan mengimport informasi dan mengelola seluruh data usernya. Kemudian jika UMKM, komunitas, dan masyarakat merequest dari database-nya, jadi tiap aktor itu akan menerima sampah plastik dan menampilkan hasil olahan sampah plastik. Kemudian komunitas bisa mengolah eventnya dan masyarakat bisa melakukan berbagai hal seperti registrasi, menukarkan sampah, dan mengikuti event dan lainnya. Next. Ya, selanjutnya ada kolom who. Kolom ini akan membahas tentang pihak-pihak yang terlibat dengan sistem informasi enterprise PT Plastic World dilihat dari beberapa sudut pandang. Yang pertama ada planner. Pada planner ini user yang berperan dalam proses yaitu UMKM, masyarakat, dan komunitas. Selanjutnya ada owner. Daftar user yang terkait yaitu di slide sebelumnya. Daftar user yang terkait yaitu ada UMKM, masyarakat, komunitas, dan admin. Kemudian ada desainer. Nah, user yang melakukan pembangunan dan pengelolaan data di sistem informasi Plastic World yaitu admin. Selanjutnya ada builder.
Nah, Builder ini merupakan gambaran antarmuka sistem informasi Plastic World yang akan dibangun. Ini landing page-nya, kemudian halaman daftar, selanjutnya halaman masuk, selanjutnya ini halaman komunitas, selanjutnya halaman UMKM, selanjutnya halaman event, selanjutnya halaman artikel, selanjutnya ini halaman profile, ini halaman edit profile, ini untuk halaman tukar plastiknya, kemudian ini halaman tukar reward. Nah, untuk admin ini halaman dashboard-nya, kemudian halaman role, kemudian halaman data masyarakat, kemudian halaman data komunitas, halaman data UMKM, halaman menu manajemen, halaman submenu manajemen, kemudian halaman reward, dan ini halaman edit profile admin. Selanjutnya ada untuk interface komunitas, ini halaman dashboard-nya, halaman data event-nya, kemudian halaman tambah event, kemudian halaman data artikel, kemudian untuk UMKM-nya ini halaman dashboard, halaman data penukaran, halaman data plastik, Oke, selanjutnya kolom yang terakhir yaitu kolom WEN atau abstraksi waktu, di mana kolom ini membahas tentang alokasi waktu sistem informasi enterprise PT Plastic World dilihat dari berbagai sudut pandang. Sudut pandang yang pertama yaitu planner, di mana kegiatan yang terjadi berkaitan dengan proses pengolahan data yaitu penukaran sampah plastik dan mengelola event. Next. Yang kedua itu dari sudut pandang owner. Di sini bisa dilihat rencana kegiatan. Yang pertama itu kegiatan proyek, di mana target outputnya itu pendefinisian masalah, penetapan jadwal proyek, di mana rentang waktunya terjadi pada minggu ketiga bulan April sampai minggu pertama bulan Mei. Kemudian kegiatan kedua itu fase analisis dan penerapan ke dalam Jahman Framework, di mana yang pertama ada pengambilan data, rentang waktunya dimulai dari minggu kedua bulan Mei sampai minggu ketiga bulan Mei. Kemudian untuk kebutuhan sistem terjadi pada minggu 4 bulan Mei. Kemudian membuat prototipe permasalahan dengan matriks Rahman kolom what, who, when, how, dan where, itu terjadi pada bulan Juni. Kemudian rencana kegiatan implementasi, target outputnya memberikan prototipe aplikasi terjadi pada rentang waktu minggu pertama sampai minggu kedua bulan Juli. Next. Sudut pandang yang ketiga itu desainer. Di sini bisa dilihat detail jadwal perancangannya. Yang pertama untuk penentuan entitas terjadi pada minggu kedua bulan Juni. Kemudian untuk perancangan use case diagram, activity diagram, dan perancangan database terjadi pada rentang waktu minggu kedua dan minggu ketiga bulan Juni. Kemudian untuk perancangan antarmuka terjadi pada minggu pertama bulan Juli. Next. Terakhir untuk sudut pandang builder, di sini bisa dilihat event yang pertama itu pembuatan database dan desain antarmuka desain dilaksanakan pada minggu kedua bulan Juni. Kemudian untuk pembuatan kode program terjadi pada minggu kedua sampai minggu pertama bulan Juli. Next. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi dalam merancang pemodelan arsitektur enterprise dari sistem informasi enterprise PT Plastic World menggunakan Jahman Framework dihasilkan dokumentasi arsitektur yang cukup rinci yang mencakup berbagai macam abstraksi baik dari segi data, proses, lokasi, orang, dan waktu dari berbagai sudut pandang diantaranya planner, owner, builder, dan designer. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Sekian presentasi dari kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi